Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat dan juga tidak kurang suatu apapun. Berjumpa kembali bersama Tribun News, kali ini dalam program tamu kita, edisi hari Rabu 18 Agustus 2021, masih dalam suasana ya, proklamasi kemerdekaan peringatan ke-76 Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Di kesempatan kali ini, tamu kita hadir dengan tema Merdeka Berpendapat, Merdeka dari Hoax. Bersama saya Gilang Putranto dan rekan saya ada Nila Irda yang berada di ruangan lain ya, karena kita juga menerapkan protokol kesehatan. Nila. Betul, meskipun kita berbeda tempat ya Gilang ya, tapi hari ini cukup spesial karena hari ini Tribuners, Nila dan juga Gilang sudah kedatangan seorang narasumber yang hari ini kita akan membahas tentang serba-serbi hoax yang kita tahu selama pandemi ini banyak sekali menyebar di Facebook. Langsung saja kita sapa ya Gilang ya, ini adalah manajer kebijakan publik untuk Facebook di Indonesia, ada Karissa Syawaldi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Gilang, sore Nila, apa kabar? Selamat sore, ya. Baik, Ya, Kak Ica gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, cuma udah mulai bosen aja sih di rumah. Tapi nggak apa-apa lah, kan ini mendukung nih ya, supaya pemerintah juga biar cepat beres. Betul, ya intinya kita hari ini akan ngobrolin seputar hoax yang pastinya akan bermanfaat untuk Anda terutama yang pengguna Facebook ya, bisa berhati-hati nantinya untuk menyaring dan juga tentunya membagikan konten-konten seperti itu. Baik, kita akan mulai obrolannya. Saya akan bertanya kepada Karissa atau akrabnya kita panggil Ica seperti itu ya, terkait konten hoax yang selama ini hampir 2 tahun pandemi di Indonesia. Sebetulnya apa saja yang ramai di Facebook, kemudian yang menyita pengguna Facebook ini hoax yang seperti apa saja? Mungkin bisa disampaikan Ica. Ya, jadi kalau misalkan kita ngomongin hoax atau misinformasi ini sangat beragam ya. Mungkin kita di sini juga udah pasti nemuin beberapa lah ya di atas platform gitu. Contohnya misalnya klaim bahwa virus COVID itu nggak ada. Terus kalau misalkan COVID itu disemprotin dari helikopter yang terbang di atas kita, pernah denger kan, Gil? Ya. Benar. Terus ada lagi yang misalkan kalau kita ngambil tes PCR itu kita akan di-COVID-kan. Dan banyak banget sih ragamnya. Terus ada juga kayak belakangan ini ada video juga yang beredar yang klaimnya itu bahwa tes PCR itu sebenarnya nggak bisa deteksi COVID. Nah, ini adalah contoh-contoh misinformasi, konten-konten hoax yang memang lagi viral dan memang beragam banget macamnya. Jadi kami di platform selalu berupaya untuk mengambil tindakan juga nih terhadap konten-konten ini yang kami temukan sesuai dengan seiringnya waktu. Karena pastinya setiap minggu pasti trennya pasti berbeda-beda dan beragam. Jadi memang ini hoax-hoax yang beredar ini sudah ada sejak awal pandemi atau seperti apa? Atau sebelum kasus pertama di Indonesia kan sekitar bulan Maret 2020. Apakah sebelum itu juga sudah beredar atau setelah itu? Sebenarnya sih pasti lebih parahnya pas pandemi ini mulai terjadi ya, Maret tahun lalu lah ya di Indonesia, ketika kita juga pemerintah juga mendeklarasi bahwa COVID merupakan pandemi di Indonesia, itu mulai makin banyak lah gitu ya yang kita sebut misinformasi. Tapi sebenarnya konten misinformasi itu ya bisa ada kapan aja sih, nggak mesti harus nunggu ada pandemi lalu akan ada konten misinformasi gitu. Sebenarnya itu beragam dan ya bisa terkait topik apapun. Oke. Kemudian Ica, ini kan memang banyak sekali, apalagi ketika pandemi semakin banyak ya bisa dikatakan. Lalu untuk data yang berdasarkan yang Ica punya, kebanyakan nih hoax yang beredar, kebanyakan tuh memang apakah dilakukan oleh akun perseorangan atau mungkin grup Facebook atau mungkin bahkan parah-parahnya ada sosok yang mungkin punya pengikut yang cukup besar begitu ya, tapi juga ikut menyebarkan hoax soal COVID-19. Nah, ini penting nih Nil, karena sebenarnya kami nemuin konten-konten misinformasi itu kan dari sumber yang berbeda-beda juga ya. Jadi kami pun juga memiliki kebijakan untuk menurunkan akun yang memang berulang kali ngeposting misinformasi tentang COVID yang melanggar aturan Facebook. Nah, makanya kami juga di Facebook berinvestasi banget nih untuk pengen terus mengedukasi masyarakat. Jadi kalau misalkan sampai orang-orang tuh nemuin sebuah informasi terkait COVID, untuk tahan dulu deh, jangan sharing dulu gitu kan.
Jadi disaring dulu informasinya, kita cek-cek dulu ada manfaatnya nggak sih sebenarnya kalau kita sharing informasi ini. Karena kita kan sebenarnya nggak tahu ya kalau misalnya kita udah terlanjur share, ntar tiba-tiba membawa keburukan untuk orang lain atau membawa bahaya nyata buat orang lain, kan jadinya kita jadi, waduh, ini kita jadi merasa bersalah juga gitu. Jadi aku pengen tekanin lagi, tahan dulu sebelum kita sharing informasi yang kita terima. Cek lagi apakah informasinya benar, apakah sumbernya terpercaya, apakah sumbernya juga kredibel. Jadi kita juga harus berempati nih, ayo kita asah lagi deh critical thinking kita untuk mencerna kebenaran informasi yang kita dapatkan dari orang lain juga. Penting juga ya Ica ya, karena lebih baik di stop dulu di kita kalau ada informasi yang salah daripada sudah terlanjur menyebar kemana-mana, tapi ternyata itu adalah informasi yang tidak seharusnya disebarkan karena informasi yang hoax. Oke. Baik, tadi Ica sempat menyampaikan terkait kebijakan ya. Tadi ada spill sedikit nih terkait menurunkan akun yang berulang kali ini menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax. Lantas kebijakan Facebook sendiri seperti apa ini? Terkait ada unggahan yang mungkin tidak benar seperti itu, level kebijakannya seperti apa? Apakah langsung diturunkan postingannya atau seperti apa? Ica. Yep. Thank you Gil. Jadi ini yang aku pengen sampaikan juga ya, bahwa nggak semua konten misinformasi yang kami temuin di atas platform Facebook dan Instagram itu kami hapus dari platform. Nah, karena kenapa nih? Kenapa kita nggak hapus semua? Karena ya misinformasi itu kompleks. Jadi kita nggak mau menjadi platform yang menjadi pihak yang menentukan apakah suatu konten itu benar atau salah. Jadi kalau kita harus menghapus semua konten yang ada, maka kita harus tahu dong sebagai platform seluruh kebenaran yang ada di dunia ini. Kan itu rasanya nggak mungkin kan sebenarnya. Jadi nggak semua informasi itu secara tegas itu benar atau salah. Kadang-kadang bisa ada kayak derajat kebenaran lah atau unsur opini dalam sebuah informasi yang kita pengguna pun juga perlu tahu gitu. Jadi kalau tadi balik lagi ke pertanyaannya, kebijakan apa sih sebenarnya terkait misinformasi yang kami lakukan di platform, itu ada 3 hal. Jadi yang pertama, kami itu menghapus konten misinformasi yang membahayakan. Nah, dalam konteks pandemi ini, kami mengandalkan informasi dari pakar-pakar kesehatan untuk nentuin misinfo tentang COVID yang membuat orang lebih rentan untuk tertular atau menularkan COVID ke orang lain gitu. Ini pasti kita hapus. Nah, contohnya kayak misinfo atau hoax tentang obat COVID, terus juga gimana orang bisa tertular COVID, dan gimana juga cara mencegah penularan COVID, itu kita akan menghapus konten-konten tersebut. Dan yang paling penting juga nih, ini yang juga melanggar adalah konten misinformasi tentang vaksin, yang mungkin orang takut atau nggak mau divaksin. Nah, misalnya kayak klaim yang salah atas keamanan, tingkat efikasi vaksin, bahan-bahan, serta efek samping dari vaksin tersebut. Nah, ini banyak banget kan ditemuin di Indonesia sekarang, misinfo tentang vaksin yang bikin orang tuh jadi males gitu untuk divaksin atau takut gitu kan. Nah, ini pasti kita hapus juga. Nah, yang penting lagi nih, yang viral-viral nih, Nil. Yang viral-viral seputar vaksin ini kan banyak nih, kayak contohnya vaksin bikin autisme lah, terus juga bahan-bahan vaksin itu beracun, terus klaim yang menyatakan bahwa kalau misalkan dapat vaksin itu bahaya banget loh untuk kalau vaksin berkali-kali, yang kayak gini-gini kan sebenarnya klaim-klaim yang menyesatkan kan. Nah, yang kayak gini-gini nih, yang viral-viral ini kita pasti hapus juga supaya orang kembali percaya bahwa vaksin itu penting untuk dilakukan. Nah, itu yang pertama tuh ya. Jadi yang pertama menghapus, ya, diingat-ingat lagi. Yang kedua itu adalah mengurangi distribusinya dari newsfeed kita atau dari beranda kita. Nah, ini kita dibantu oleh pengecek fakta pihak ketiga. Nah, jadi pengecek fakta pihak ketiga itu membantu kita untuk menandai konten misinfo sehingga kita bisa ngurangin distribusinya. Karena balik lagi tadi yang sudah sempat aku sebutin ya, karena bukan kami yang menentukan apakah suatu konten itu benar atau salah. Nah, contohnya apa sih konten-konten yang kita kurangin? Nih contohnya, informasi yang salah, konten-konten yang sensasional atau kayak clickbait.
terus halaman atau domain-domain yang berulang kali menyebarkan informasi yang salah. Nah, setelah mereka dicek oleh pengecek fakta pihak ketiga, itu pasti kita turunkan, kurangi distribusinya. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga nih, yang terakhir, kita mencoba untuk terus menginformasikan. Nah, contohnya nih ya, kalau misalkan kita lihat konten berita dan kita pengen share ke orang lain, jadi di kontennya tuh ada tombol i gitu di sebelah kanan. Maksudnya tuh artinya informasi tambahan. Jadi khusus untuk link berita supaya ya kita bisa pilih untuk ngasih tahu ke kita bahwa konten tersebut udah diperiksa oleh pengecek fakta pihak ketiga kita. Misalnya nih kalau di Indonesia itu pengecek fakta pihak ketiga itu Mavindo. Jadi udah ada tulisannya tuh informasi tambahan yang kita bisa klik bahwa kontennya sudah di fact check dan kontennya merupakan konten misinformasi. Nah, ini makanya aku pengen tekenin lagi, sebelum sharing jangan males untuk klik dulu tombol tersebut supaya tahu sebenarnya apakah konten tersebut misinformasi atau bukan. Gitu. Oke, mungkin ini kita juga belum banyak yang mengetahui bahwasanya ada fitur itu sebetulnya di Facebook terkait ada simbol i ya di sebelah kanan ya. Ya, context button namanya. Oke, context button harus betul-betul dicermati. Kalau ada, diklik dulu nih Tribuners. Jangan sampai salah, kemudian jangan sampai juga menggiring atau mungkin ikut membagikan konten yang tidak benar. Tadi disampaikan, saring sebelum sharing seperti itu. Oke. Berarti Ica bisa saya katakan bahwa sebenarnya pengguna Facebook itu punya power yang besar ya untuk tahu dulu konten yang mau disebarkan ini apakah sudah dicek dan benar-benar bisa untuk dibagikan karena fakta atau sebenarnya ini adalah konten hoax yang berarti kalau sudah ada tombol i yang bisa dicek tadi bisa tahu ya kalau memang sebenarnya ini adalah konten yang kurang benar gitu. Betul. Dan pengguna itu makanya kita juga dari platform pengen terus mengedukasi pengguna bahwa misinformasi itu bukan kami yang menentukan bahwa itu yang benar dan salah, itu platform yang menentukan, tapi untuk mengedukasi juga masyarakat untuk lebih jeli dan lebih teliti ketika melihat konten-konten atau berita yang sumbernya tuh nggak kredibel. Apalagi kalau memang sudah nggak kredibel dan ternyata sudah di fact check merupakan informasi yang salah, itu untuk apa juga kan kita share ke orang lain, justru malah membawa bahaya buruk gitu kalau kita share ke orang lain. Jadi ini juga makanya di campaign tahan dulu ini kita pengen ajak ke semua masyarakat lagi untuk benar-benar tahan dulu deh sebelum kita share ke konten ke orang lain tuh sebenarnya kontennya itu memiliki sumber yang kredibel nggak sih, atau mungkin kontennya itu berasal dari orang yang terpercaya nggak sih, sumber yang terpercaya. Jadi memang benar-benar kita harus berempati juga, jangan sampai kita mencelakakan orang lain, apalagi di masa-masa pandemi gini yang kritis kan. Kalau misalkan sampai ada orang percaya bahwa misalkan obat XX gitu untuk menyembuhin COVID ternyata itu misinformasi, kan bahaya juga gitu. Jadi ingat pepatah yang bilang kalau jempolmu sekarang tuh adalah harimaumu ya. Ica dan juga Gilang dan juga Tribuners, kalau jempolnya aja sampai salah nih, wah bisa-bisa nyebarin informasi yang juga salah banget untuk orang banyak, merugikan ya yang pasti ya. Ya, baik. Saya ingin bertanya nih, Ca. Misalkan gini nih, tadi kan disampaikan juga kalau misalkan ada beberapa konten yang viral, kemudian ada beberapa tindakan mulai dari menghapus, kemudian mengurangi distribusi penyebarannya. Kalau misalkan konten ini, apakah itu hanya menyasar ke mungkin orang-orang yang punya followers banyak atau pertemanannya banyak, atau hanya bisa juga menyasar ke akun yang mungkin baru berteman sedikit seperti itu? Apakah itu juga bisa untuk tersaring seperti itu? Tersaring dari misinformasi maksudnya? Ya. Sebenarnya sih nggak spesifik bahwa followersnya harus banyak atau mungkin akunnya harus verified gitu ya. Kalau misalkan memang orang terpapar dengan berita-berita misinformasi itu kan udah seperti kayak kita melihat konten setiap harinya. Jadi balik lagi sebenarnya untuk kita terhindar dari misinformasi kita juga harus pintar-pintar untuk lebih jeli, lebih teliti, dan untuk lebih membaca dulu gitu sumber-sumber yang kredibel itu seperti apa sih gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan kita teliti dan kita benar-benar saring dulu ya yang bermanfaat yang mana, itu pasti kita akan tahu nih tipe-tipe misinformasi itu seperti apa gitu, tipe-tipe konten yang memang menyesatkan itu seperti apa gitu. Jadi kita sendiri juga balik lagi tuh mulai ke diri kita sendiri lagi sih, Gil. Oke, berarti ini juga kalau dari Facebook sendiri ada perbedaan ya. Ini kita akan melihat hoax itu kan
banyak tipenya seperti itu ya. Ada misleading content, kemudian false content, dan banyak sekali seperti itu. Ini ada perbedaannya tidak terkait dengan kebijakan dari Facebook mengenai sanksi atau mungkin apa yang diberikan kepada pengguna yang kemudian melanggar kebijakan, yaitu menyebarkan berita yang tidak benar seperti itu, Cak? Oke, jadi sebenarnya balik lagi ke yang pertama tadi saya sebutkan ya, kalau misalkan memang konten tersebut melanggar kebijakan misinformasi terkait COVID dan konten tersebut itu membahayakan, pasti akan kita hapus gitu. Dan memang tadi contoh-contohnya saya udah sempat sebutkan juga, dalam konteks pandemi ini kita juga memperbaharui juga kebijakan misinformasi kita dan mengaplikasikannya dalam konteks COVID. Nah, ini makanya kami dapat menghapus konten COVID yang membahayakan, lalu juga yang tadi saya sempat sebutkan terkait vaksin gitu kan. Dan sebenarnya nggak itu aja yang kami lakukan, jadi kita juga membuat tuh ya, kalau misalkan lo lihat di konten ada yang tulisannya COVID Information Center tuh, pusat bantuan COVID-19, kalau kita lagi lihat konten yang berbicara mengenai COVID, nah itu kita juga mendirect orang-orang untuk melihat sumber yang terpercaya, sumber yang kredibel. Di Indonesia kita bisa kalau misalnya kita klik itu, kita bisa ke direct ke page yang Kementerian Kesehatan dan WHO, agar kita juga bisa lihat sebenarnya yang akurat tuh beritanya tuh seperti apa sih gitu, yang akurat tuh informasinya mengenai COVID itu seperti apa. Jadi itu tadi sih sebenarnya yang kami lakukan dari sisi product changes juga ya jadinya. Oke, baik, kembali lagi bahwasanya tadi ya, hati-hati jangan sampai benar-benar nge-share apa yang belum kita pahami kayak gitu ya. Oke. Ica, kemudian ini kan misalnya nih Nila nyebarin konten di sosial media dan ternyata konten itu hoax, dan aku dapat tindakan dari Facebook, akunnya kemudian di take down. Bisa nggak sih aku bikin akun lagi tapi dengan perilaku yang sama, masih tetap menyebarkan hoax, tapi aku selalu bikin akun baru lagi ketika sudah di take down sama Facebook? Sebenarnya kalau misalkan berulang-ulang kali sebuah akun itu memposting konten yang mengandung misinformasi, itu pasti kita akan terus turunkan. Karena kami tadi yang sempat saya jelaskan, kami memiliki kebijakan yang memang ketika akun tersebut itu memposting kembali konten-konten misinfo, kami akan mendetek berdasarkan bukan hanya berdasarkan kontennya aja, tapi dari perilaku akun-akun tersebut. Jadi sebenarnya bisa kami turunkan lagi. Nah makanya kalau misalkan ditanya, kalau misalkan nih akun bisa menyebarkan misinfo terus dibikin akun lagi menyebarkan lagi, itu pasti akan kita turunkan karena masuk ke dalam kebijakan yang melanggar kebijakan Facebook gitu. Oke, tapi masih bisa ya untuk si akun tersebut bikin akun baru, atau mungkin ada pengaturan misalnya terdeteksi nomor kontak atau mungkin nomor email yang dipakai masih sama, kemudian tidak di-ACC sama Facebook, itu bisa, Ica? Bisa buat akunnya lagi, karena balik lagi yang kami lihat kan sebenarnya perilakunya ya, bukan kontennya. Jadi kita melihat akun tersebut, jika memang akun tersebut menyebarkan misinformasi terkait COVID berulang-ulang kali, maka kami akan turunkan juga gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke kebijakan konten kami yang kami sudah aplikasikan dalam konteks pandemi ini. Ketika memang mereka itu perilakunya dan akun-akun tersebut ini jatuhnya kayak akun-akun palsu ya, kebanyakan itu nyebarin berita bohong gitu ya, false news, pasti kami akan turunkan. Langsung ditindak ya, karena memang berbahaya. Balik lagi yang tadi kita bahas, ini bahaya sekali Tribuners dan juga Gilang ya, karena pandemi juga informasinya salah, apalagi bisa berdampak ke orang banyak, tentang obat, tentang vaksin yang salah itu sendiri. Baik, Ica, aku pengen nanya nih, yang mungkin banyak yang nggak tahu ya, bagaimana kinerja Facebook seperti itu terkait bagaimana mendeteksi itu adalah sebuah konten yang berkaitan dengan COVID atau mungkin berkaitan kalau akhir-akhir ini mengenai vaksin. Kadang pengguna Facebook itu mengganti kata, misalkan diksi yang digunakan, pengejaannya misalkan COVID itu O-nya diganti 0 atau mungkin vaksin dengan A-nya diganti 4. Apakah itu juga lolos dari deteksi Facebook atau tetap saja bisa terdeteksi bahwa konten itu misalkan tidak benar, Ica? Ya, Gil. Jadi sebenarnya kami menggunakan kombinasi ya antara teknologi
yaitu machine learning gitu, AI, dan juga human reviewers atau kami sebut dengan tim peninjau konten untuk mendeteksi konten-konten yang menyebarkan misinformasi tentang COVID-19 yang melanggar kebijakan Facebook. Nah, untuk misinformasi yang tidak dilanggar, kami mengandalkan pemeriksa fakta pihak ketiga kami tadi, dan memang di Indonesia kami memiliki 6 mitra pengecek fakta pihak ketiga yang membantu kami dalam menandai apakah sebuah konten itu benar atau salah. Gitu. Mungkin 6 mitranya itu apa saja, Cak? Kami memiliki mitra tuh Mavindo, AFP, lalu juga Liputan 6, Tirto, Kompas, dan Tempo. Baik, artinya pasti tidak akan lolos seperti itu ya, karena adalah kombinasi, tidak hanya sekedar melalui pendeteksi kata kalimat seperti itu. Benar. Jadi memang kalau konten itu sudah ada tanda salahnya dan ada link ke berita yang benar dari pemeriksa fakta, nanti tombol tersebut akan nunjukin sumber beritanya yang asli itu seperti apa. Jadi kita bisa lihat juga debunking artikel yang sudah didebunk oleh pengecek fakta pihak ketiga kita, gitu. Baik, artinya ada penyeimbang, ada counternya seperti itu. Tidak hanya serta-merta melabeli ini adalah hoax, tapi juga disertakan juga mengenai link terkait tersebut. Betul. Nah, Ica, kemudian kalau misalnya ini kan bisa tidak sih akun-akun yang mungkin media-media yang tadi bergabung begitu ya dengan Facebook untuk check and recheck, itu bisa tanpa laporan. Misalnya ada akun yang memposting begitu kan di akun sosial medianya, tapi belum ada yang melaporkan bahwa sepertinya konten ini adalah konten yang salah, bisa tidak langsung ditindak oleh Facebook? Jadi sebenarnya ini balik lagi ke yang tadi aku bilang, kita menggunakan kombinasi antara teknologi dan machine learning. Jadi semakin banyak orang melapor, semakin baik machine learning kita untuk catch misinformasi. Tapi memang teknologi kita sudah didesain juga untuk bisa deteksi misinformasi terkait COVID yang kebijakannya pun kami aplikasikan khusus untuk COVID-19 gitu. Dan memang untuk yang nggak melanggar tadi, yang tidak melanggar kebijakan kami akan kirimkan ke pengecek fakta pihak ketiga untuk ditandai apakah itu benar atau salah. Selalu ada checking ya, meskipun itu juga konten yang baru sekali, belum banyak laporan, tapi juga tetap ada tindakannya nyata dan juga langsung ditindak oleh Facebook. Oke. Baik, ketika pengguna Facebook ini mungkin bagi teman-teman yang masih aktif main Facebook, bersosial media dengan Facebook, ketika menjumpai akun-akun yang mungkin sudah ditandai, apakah perlu kembali melaporkan atau seperti apa ini, Cak? Jadi maksudnya ditandai gimana, Gil? Misalkan udah ada tanda nih, bisa dapat informasi lain seperti itu ya. Ini misalkan teman-teman pengguna Facebook ini ingin berikut serta untuk menghilangkan hoax-hoax yang ada ini, upaya yang mungkin bisa dilakukan untuk membantu Facebook menumpas hoax ini seperti apa ini? Oh, kalau ini pastinya untuk melaporkan. Jadi kita balik lagi, machine learning kita tuh akan lebih baik dan lebih kaya akan tipe-tipe konten misinformasi ketika kita mendapat sebanyak-banyaknya laporan dari pengguna. Jadi caranya untuk masyarakat bisa melaporkan misinformasi. Jadi kalau misalkan di Facebook tuh ada 3 titik di sebelah kanan atas kontennya, itu tinggal diklik aja. Lalu habis itu kita klik laporkan. Setelah kita klik laporkan, tinggal pilih kategorisasi informasi salah. Nah, nanti dari situ kita bisa tindak lanjut dan pastinya kita mengandalkan juga nih laporan-laporan seperti ini untuk memperkaya machine learning kita dan teknologi kita untuk mendeteksi misinfo mengenai COVID. Baik, artinya setiap pengguna Facebook ini bisa ikut serta ya dalam rangka untuk menghilangkan hoax atau setidaknya menumpas hoax yang ada di media sosial. Okay. Tidak cuma Facebook saja ya yang bisa memberantas atau mungkin menumpas hoax, tapi juga dari penggunanya juga cukup punya andil yang cukup besar untuk bisa menumpas hoax itu sendiri. Kemudian Ica, untuk hoax yang mungkin sudah disebarkan oleh akun pertama, penindakannya apakah hanya di akun pertama saja atau mungkin penyebar-penyebarnya yang lain juga akan mendapatkan penindakan yang sama? Ini balik lagi, kalau misalkan memang dia membuat akun baru dan terus menyebarkan misinformasi,
pasti akan ditindak juga gitu, karena kami memiliki kebijakan yang di mana kami melihat perilaku akun-akun tersebut. Jadi bukan hanya kontennya saja, jadi kami menganalisa perilakunya supaya kami bisa tahu apakah memang mereka merupakan akun-akun palsu yang berniat untuk meng-share misinformasi untuk menyesatkan orang gitu. Ada patokannya tidak sih, semisalkan satu akun ini berapa banyak menyebarkan konten hoax yang akhirnya ditindak dan di take down, atau seperti apa kalau dari kebijakan Facebook, Ica? Sebenarnya kalau kebijakan kami sih udah pasti sih, Neil, kita kalau misalkan udah pasti mereka berulang-ulang kali gitu ya untuk meng-share dan mempost konten misinformasi, pasti akan kami turunkan. Jadi sebenarnya tolak ukur itu bukan suatu hal yang harus diperhatikan sih, karena machine learning kami akan terus meng-catch ketika kita menganalisa perilaku akun-akun tersebut. Oke. Nah, baik. Soal laporan juga nih, misalnya nih ya, Ica, aku melaporkan akun Gilang, tapi sebenarnya Gilang ini tidak menyebarkan hoax, hanya saja karena aku tidak suka dengan akunnya, banyak informasi-informasi yang diberikan, lalu aku juga mengajak orang-orang untuk melaporkan akun Gilang. Apakah dari Facebook langsung men-take down akun Gilang, atau juga dilihat apakah si akun ini menyebarkan hoax atau tidak? Kasian banget dong kalau langsung di take down akunnya. Namanya nyerang online tuh. Ya, itu kan banyak juga kan dilakukan kan untuk orang yang mungkin tidak suka dengan informasinya, kemudian padahal si akun ini tidak menyebarkan hoax, tapi dia punya masa nih untuk melaporkan akun itu. Tindakan dari Facebook seperti apa, Ica? Iya, jadi memang kita itu tidak terpatok kepada seberapa banyak orang yang laporin akun tersebut gitu ya. Jadi kita nggak akan take down suatu akun cuman karena banyak orang yang laporin. Itu mitos tuh namanya. Jadi kita memang benar-benar lihat apakah akun-akun tersebut melanggar kebijakan Facebook, dan ya misalkan kalau misalkan dalam konteks COVID, apakah akun tersebut melanggar kebijakan Facebook terkait misinformasi seputar COVID-19 gitu. Jadi sebenarnya nggak ada patokan yang wah harus ayo kita rame-rame laporin gitu kan, satu kampung laporin gitu, enggak juga gitu. Itu pengen aku clarify juga sih bahwa itu sebenarnya nggak benar. Ya, berarti capek aja ya isinya ya, kalau misalnya cuman yuk kita buru-buru report, padahal Facebook juga punya kebijakan sendiri, Tribuners, dan dilihat juga nih akunnya apakah juga menyebarkan hoax. Tapi kalau tidak menyebarkan hoax, ya mau capek-capek segimanapun nggak akan di take down ya. Iya, betul. Baik, kalau berbicara mengenai hoax, ada tidak catatan Facebook mungkin di Agustus ini kali ya, yang lagi ramai hoax yang disebarkan itu apa, Cak? Wah, ini yang sebenarnya kalau Agustus doang itu tadi udah sempet kujawab ya sih, yang kayak microchip lah, terus vaksin bisa ngerusak DNA, yang kayak gitu-gitu kan memang viral banget ya di media sosial. Cuman memang kalau misalkan aku juga boleh cerita lebih lanjut gitu ya, sejauh ini pun juga kami udah ngehapus lebih dari 18 juta konten misinformasi terkait COVID di seluruh dunia. Nah, dan memang yang tidak melanggar ini, balik lagi kita akan kirim untuk pemeriksa fakta pihak ketiga kami untuk deteksi apakah konten tersebut benar atau salah. Jadi kalau misalkan kita ke situs pengecek fakta pihak ketiga kita, bisa dilihat tuh konten-konten yang sudah diuji banget tuh konten-konten apa aja sih gitu. Jadi kita bisa sama-sama belajar juga gitu kan, balik lagi untuk mengidentifikasi konten-konten yang di-rate sebagai salah oleh pengecek fakta yang ketiga kita. Oke, tadi 18 juta konten yang dibuang ya. Ini di Indonesia saja atau di seluruh dunia? Kemudian periodenya kapan, Cak, ini? Ini sebenarnya dari awal pandemi ya, dan ini di seluruh dunia sih sebenarnya. Sejak Maret tahun lalu lah. Sudah hampir mau jalan 2 tahun ya berarti ya. Nah, Mas Taufik, tentang periode itu sendiri, Cak, kalau misalnya dalam periode itu mengalami penurunan, semakin ke sini hoax tentang COVID mengalami penurunan kah, atau masih sama saja seperti awal-awal pandemi, atau seperti apa data Facebook? Wah, sebenarnya kalau misalkan mengalami penurunan atau enggak, kita bisa sama-sama lihat sendiri ya, masih banyak nggak sih konten informasi di Facebook dan Instagram sekarang. Kalau misalkan masih banyak ya,
sebenarnya ya masih banyak-banyak aja, karena balik lagi misinformasi itu kan nggak cuma terpaku dengan pandemi aja gitu kan, sebelum pandemi pun juga sudah banyak misinformasi dengan topik lain. Tapi yang memang perlu ditekanin lagi sebenarnya dibutuhkan peran serta dari seluruh pihak sih, seluruh lapisan masyarakat untuk melawan misinformasi, baik itu pemerintah, organisasi masyarakat, media, dan memang siapapun yang menggunakan media digital atau media sosial untuk berpikir kritis lagi dan tahan dulu gitu sebelum menyebarkan informasi, karena itu penting banget. Kami juga di Facebook berupaya untuk membatasi penyebaran informasi yang salah, karena tapi balik lagi ini kan harus dibarengin dengan upaya kita meningkatkan literasi digital juga ya di Indonesia gitu kan. Dan memang Facebook pun juga berkomitmen sekali gitu di ranah literasi digital, di mana kami juga punya banyak program, contohnya Asa Digital gitu ya, untuk membantu seluruh lapisan masyarakat juga untuk menaikkan skill kewarganegaraan digitalnya dan bisa spotting misinformasi di atas platform gitu. Yes, tetap yang paling penting memang itu tadi ya, di stop dulu, jangan langsung di-share, dipikir dulu, dibaca dulu, cek riset dulu, bener nggak nih informasinya, kalau salah, oke, tahan dan jangan disebarkan. Itu yang paling penting ya, untuk bisa mengurangi juga hoax yang menyebar di Facebook. Padahal ini juga pandemi berbahaya, kembali lagi aku bilang juga berbahaya kalau menyebarkan konten yang salah gitu. Oke, mungkin yang belum banyak juga yang tahu dari Facebook sendiri, terutama Indonesia nih, Cak, terkait pandemi COVID-19. Dengan sebelum adanya COVID, ini kan berarti ini kan menjadi concern ya di seluruh dunia seperti itu. Apalagi tren kasus di Indonesia ini masih tinggi, turunnya juga belum seberapa. Lantas, apakah ini Facebook ini menambah untuk SDM-nya atau mungkin kebijakannya ini seperti apa upaya yang mungkin bisa dijelaskan nih perbedaan antara saat pandemi dan juga sebelum pandemi dari segi Facebooknya, per reviewnya misalkan, itu perbedaannya seperti apa, Cak? Jadi dari sisi konten reviewnya ya, maksudnya Gilang ya. Sebenarnya sih dari sisi konten reviewer sih kita memang memiliki 30.000 konten reviewer di seluruh dunia yang memang mereka itu menguasai lebih dari 50 bahasa dan termasuk bahasa Indonesia juga. Jadi memang konten-konten yang berbahasa Indonesia itu pasti akan ditinjau oleh konten reviewer yang berbahasa Indonesia. Dan ini tentunya memang yang tadi saya pengen tekanin lagi, content reviewer itu pasti akan terus dibantu oleh teknologi dan machine learning gitu. Jadi memang itu kombinasi antara keduanya, dan sebanyak-banyaknya laporan yang kami terima gitu ya terkait konten misinformasi khususnya, itu pasti akan membantu machine learning kita untuk lebih pintar lagi meng-catch konten-konten misinfo yang lagi viral, yang lagi hot-hotnya di Indonesia gitu ya. Jadi makanya aku juga pengen urge untuk semua orang-orang tuh untuk lapor gitu ketika melihat konten misinformasi, jangan di-share, tahan dulu, laporin aja daripada di-share, kan kita nggak tahu kan apakah konten tersebut membahayakan dan bisa aja membahayakan untuk orang lain gitu. Jadi sama-sama berempati dulu lah dan berpikir kritis sebelum men-share. Ini dilaporin di 3 dot yang sebelah kanan tadi. Oke, 3 titik. Oke, 3 titik laporin. Ada satu pertanyaan yang mungkin saya juga pengen tahu nih. Ketika ada sebuah grup Facebook, kemudian grupnya itu private. Nah, private itu digunakan untuk menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar atau hoax. Seperti itu, misalkan teori konspirasi dan lain sebagainya. Apakah kebijakan Facebook dari pihak Facebook ini masih bisa mengakses, tetap bisa mendapatkan akses ketika konten tersebut berada di sebuah grup yang private, Cak? Ya, sebenarnya mau itu halaman, mau itu video, konten, page, grup, asalkan itu berada di atas platform kami bisa tetap mendetek dan bisa meninjau. Jadi tetap balik lagi ketika mau itu private ataupun itu public, kita tetap akan bisa review dan kita bisa cek juga apakah memang konten-konten tersebut merupakan konten misinformasi yang membahayakan. Dan ketika itu membahayakan pastinya akan kita hapus gitu. Tapi kalau misalkan itu tidak melanggar kebijakan misinformasi mengenai COVID kami akan teruskan ke ngecek fakta pihak ketiga gitu. Oke, artinya tidak ada celah ya untuk penyebaran hoax seperti itu. Masih nyambung tentang apa yang dibahas Gilang, Ica, tentang konspirasi. Kan banyak sekali juga kan sejak awal pandemi sampai sekarang banyak sekali konspirasi atau mungkin
ajakan untuk udahlah nggak usah percaya sama COVID, udahlah apa sih COVID itu nggak ada, kan banyak sekali bahkan dalam bentuk video gitu yang mungkin disebarkan oleh orang-orang yang bisa aku bilang ini cukup punya power nih dari pengikut-pengikutnya. Penindakannya apakah sama atau seperti apa kalau dari kebijakan Facebook? Sebenarnya kalau misalkan memang itu melanggar kebijakan kami dalam misinformasi khusus seputar COVID, itu sudah pasti kami hapus dan kami remove gitu ya. Dan memang ini lininya kan banyak banget ya gitu ya. Ketika kita ngomongin COVID secara general, virusnya atau secara misalkan menghasut orang untuk tidak vaksin gitu. Jadi hal-hal tersebut yang sudah pasti membahayakan orang dan menyesatkan itu sudah pasti kami turunkan. Jadi sebenarnya nggak ada special treatment atau kita ngeliatin cuman yang misalkan banyak followersnya atau mungkin orang-orang tertentu saja, tapi ini kebijakan kami yang kami aplikasikan setara untuk semua pengguna gitu. Jadi nggak ada pandang bulu lah ibaratnya. Di take down berarti take down video dan juga dihapus akunnya. Langsung penindakan untuk dua konten itu atau dihapus dihapus kontennya dulu baru nanti kalau melakukan lagi yang dihapus akunnya, Ica? Kalau kayak gitu kita pasti akan tinjau lebih dalam lagi apakah memang akun-akun tersebut memiliki perilaku dan behavior yang memang memposting konten-konten misinformasi seperti akun palsu gitu. Jadi balik lagi pasti kita akan analisa kontennya dulu satu persatu. Apakah mereka melanggar atau tidak. Dicek dulu kontennya ya, berarti konten yang disebarkan kalau memang terbukti itu melanggar akan dihapus, dan juga kalau aktivitasnya selalu melakukan hal yang sama, jangan harap dikasih kendor Tribuners, akunnya langsung akan di take down sama Facebook dan nggak bisa lagi tuh menyebarkan konten-konten yang salah. Betul sekali. Ya, terkait kita ngomongin hoax seperti itu ya, pasti banyak sekali. Kemudian tadi menyinggung terkait skill kewarganegaraan di sosial media. Seperti itu, mungkin sedikit disinggung, Cak, mungkin apa saja nih yang harus dimiliki pengguna sosial media, khususnya Facebook ini, agar menjadi warga negara Facebook yang baik seperti itu. Pengguna yang baik seperti apa ini, Cak? Sebenarnya bukan warga negara Facebook ya, kewargaan digital nih ya, maksudnya. Ya, kewarga negara digital. Jadi mau itu pakai ketika kita sudah maksudnya memasuki ranah digital gitu ya, ranah online gitu kan, pasti kan kita juga harus lebih berpikir kritis lah ya, gimana caranya kita untuk sama-sama menghormati orang lain di ranah digital gitu kan, dan tidak membahayakan orang lain. Nah ini yang salah satu area yang memang kami di Facebook sangat berkomitmen untuk lebih banyak lagi mengedukasi masyarakat pentingnya tentang literasi digital. Jadi kadang memang literasi misinformasi itu sebenarnya bisa diatasi kalau memang kita sangat memiliki komitmen di ranah literasi digital gitu. Seperti yang Facebook lakukan dengan Asah Digital, yaitu program kami khusus untuk literasi digital, di mana kami memberikan pelatihan untuk 3 lapisan masyarakat, yaitu guru, orang tua, dan murid terkait modul-modul mengenai bagaimana kita bisa aman dan nyaman bersosial media gitu. Contohnya ya memang bagaimana kita spotting berita yang salah gitu. Lalu juga ada mengenai privasi, security, jejak digital. Nah, itu memang salah satu cara kami gitu ya untuk giving back juga ke Indonesia gitu ya, ke masyarakat Indonesia, dan kami ingin juga terus membantu agar lebih banyak orang lagi dapat memiliki pengalaman yang aman dan nyaman di sosial media gitu. Dan kalau misalkan kita memang sebagai warga digital yang baik gitu ya, dan kita bisa berpikir kritis, bisa berempati sebelum share sesuatu, kita saring dulu, kita tahan dulu gitu ya, dan memikirkan dampaknya untuk orang lain, pasti kita akan lebih nyaman juga gitu untuk menggunakan sosial media gitu sih sebenarnya yang pengen tadi aku tekanin juga gitu. Jadi literasi digital itu penting dan kunci juga sebagai generasi muda nih untuk harus sama-sama mengajarkan juga, karena kadang-kadang kan bukan yang muda aja, yang tua juga kita harus ajarkan gitu kan. Jadi itu salah satu investasi kita sih untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia.
Baik, artinya bersosial media juga butuh skill dan skillnya pun juga harus diasah seperti itu ya, tidak serta-merta menggunakan Facebook untuk nge-share informasi sembarangan seperti itu. Oke. Nah, sedikit membahas tentang yang tadi Ica sampaikan tentang usia, rentan usia kan banyak juga pengguna Facebook bisa saya katakan tidak hanya dari usia muda, bahkan yang tua-tua juga ada. Untuk penyebaran hoax-nya sendiri Ica, ada datanya tidak? Mungkin rentan usia berapa nih orang-orang atau mungkin warga yang menggunakan Facebook yang paling sering untuk menyebarkan hoax? Sebenarnya kalau misalkan misinformasi dan konten itu lintas usia lah ya. Semua orang pasti terekspos dengan misinformasi. Cuma balik lagi bagaimana kita caranya mensaring gitu ya informasi tersebut gitu ya. Makanya kita untuk sering-sering gitu cek sumbernya kredibel atau tidak gitu, informasinya benar atau salah. Kalau kelihatannya mencurigakan, mendingan nggak usah di-share dulu deh gitu kan, cek-cek dulu kebenarannya. Dan juga sering-sering follow akun-akun yang memang merupakan otoritas kesehatan, kayak Kemenkes, terus juga kayak WHO. Nah, itu kan pasti kan dengan kita follow akun-akun yang kredibel, pasti kan kita juga akan bisa menganalisa sendiri nih, konten mana sih sebenarnya yang merupakan misinformasi dan yang mana yang bukan. Gitu. Yes. Lebih bijak untuk memfollow akun-akun yang ada di Facebook ya. Kalau misalnya memang akun-akun yang dipilih, akun-akun yang diikuti adalah akun-akun yang kredibel, sudah pasti penyebaran hoax-nya juga berkurang atau bahkan tidak ada, karena tidak serta-merta kalau namanya akun-akun yang kredibel tidak hampir pasti tidak akan menyebarkan informasi yang salah. Berarti itu tadi balik lagi cermat dan juga cerdas ya, Tribuners ya, untuk memilih memfollow siapa dan juga memilih untuk menyebarkan konten yang seperti apa. Ya. Oke, kalau berbicara mengenai review konten yang mungkin terindikasi sebagai hoax, itu biasanya satu konten itu dapat direview seberapa lama setelah diposting, Cak? Apakah cepat langsung hari itu juga atau hitungannya seperti apa? Sebenarnya memang mereview konten itu kita melakukannya dengan sangat diligent lah ya, dengan sangat teliti gitu. Dan memang sebenarnya berapa lama itu bukan patokan, seperti kayak tadi saya bilang, sebanyak-banyaknya orang yang mau melaporkan itu bukan menjadi suatu patokan kita meninjau konten. Jadi ketika memang konten tersebut dilaporkan dan misalnya di-catch oleh machine learning kita atau AI kita bahwa konten tersebut adalah konten misinformasi seputar COVID, pasti akan langsung kita turunkan gitu. Dan memang jika yang tidak masuk ke dalam kategori tersebut, pasti kita akan lanjutkan ke pemeriksa fakta pihak ketiga kami untuk ditandai apakah itu benar atau salah gitu. Oke, kalau pengguna Facebook di Indonesia, dari mungkin ada data atau mungkin yang dicermati nih oleh Ica, apakah pengguna Facebook di Indonesia ini sudah berperan aktif dalam rangka untuk menghindari atau menyetop penyebaran hoax dengan cara melaporkan? Apakah itu sudah banyak dilakukan? Sebenarnya kami perlu lebih banyak lagi orang untuk melaporkan misinformasi setiap harinya gitu. Jadi kalau misalkan apakah sudah cukup atau belum, kayaknya tuh indikator yang kurang pas gitu. Karena sebenarnya sebanyak-banyaknya kami menerima laporan mengenai misinformasi, konten misinformasi COVID, itu semakin baik pula kami akan meninjau konten-konten tersebut gitu. Semakin baik pula teknologi kami akan meng-catch misinformasi tersebut ketika sudah dilaporkan sebelumnya. Jadi nggak akan ada kata udah cukup belum sih gitu. Sebenarnya pastinya akan terus harus dilakukan ya. Dan ini mungkin bukan hanya konten-konten misinformasi aja, konten-konten lain juga gitu. Jadi laporan pengguna itu sangat penting. Jadi jangan lupa, jangan males untuk klik 3 dots yang sebelah kanan dan laporkan ketika melihat informasi yang salah gitu. Jadi betul-betul melaporkannya karena itu salah ya, bukan karena melaporkan sesuatu yang benar, tapi karena nggak suka. Ya. Seperti itu. Berarti tambah lagi aktivitasnya ya, Gilang dan juga Ica, tidak hanya nge-like atau mungkin komen di Facebook, tapi juga ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, ini adalah melaporkan akun-akun biar bisa dicek kebenarannya, biar nggak kesebar jadinya hoaxnya. Ada tambahan pekerjaan nih kalau misalnya sedang main Facebook gitu, nggak cuma scroll timeline, ngomen, nge-like atau stalking ya kan, tapi juga ada tambahan untuk melaporkan akun. Oke. Iya, kalau misalkan ini kita bicara generasi milenial nih, Cak. Ini kan kita tidak memungkiri bahwasanya pengguna sosial media ini kan mungkin rentannya ini anak muda ini lebih
terjun di sosial media duluan daripada para orang tua mereka. Jadi kadang kita diharapkan generasi muda, generasi milenial ini menjadi garda terdepan untuk menumpas hoax di level keluarga seperti itu. Mungkin sedikit mengulangi, sedikit menekankan kembali apa yang disampaikan Ica kepada generasi muda ini terkait tadi skill untuk bermedia sosial menjadi warga digital yang baik ini seperti apa? Levelnya jangan muluk-muluk ke masyarakat luas, di keluarga dulu deh. Kayak gimana, Cak? Iya benar. Jadi itu penting banget sih, karena memang orang tua itu kan suka rentan ya atas informasi. Dan kadang-kadang suka main share-share aja, kayak contoh banyak banget kan contoh misalkan ibu saya juga suka sering forward message gitu aja. Nah memang itu juga menjadi salah satu yang kami tekankan gitu ya tahan dulu ini gitu, tahan dulu campaign ini, bahwa kami ingin sekali mendorong orang-orang lagi gitu ya, anak-anak gitu, untuk yang memang sering bersosmed setiap harinya, yang mungkin 24 jam dari 7 harinya menggunakan media sosial, untuk terus benar-benar cek sumbernya yang akurat atau enggak gitu, cek sumber suatu konten, suatu berita, suatu postingan gitu ya, apakah mereka kredibel atau tidak gitu. Kalau misalkan cuman klaim doang gitu ya, dan memang nggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau sumbernya, ya jangan di-share. Dan mungkin kita juga bisa kasih tahu gitu sama-sama ke orang tua kita, atau mungkin ke orang-orang yang serumah dengan kita, bahwa ya konten tersebut nih nggak kredibel nih, nggak usah dipercaya, dan juga nggak usah di-share ke orang lain. Karena kan biasanya kadang-kadang ya kita belum baca sampai habis, tapi udah main share aja gitu, karena judulnya sensasional gitu ya misalkan. Jadi itu yang juga kadang-kadang menjadi salah satu part yang tricky juga gitu, yang kita harus sama-sama jeli. Dan balik lagi gitu kan, kalau misalnya kita ngebahasin kok gimana cara kita menjadi warga digital yang baik, itu pastinya dengan menekankan juga critical thinking dan empati gitu. Apa sih dampaknya ketika kita share konten yang belum tentu benar ke orang lain gitu. Kalau misalkan kita share ke orang tua yang lebih tua gitu ya, dan kita juga belum tahu kebenarannya, kalau misalkan mereka percaya dan membahayakan nyawanya gitu kan, itu kan menjadi suatu hal yang buruk juga terjadi untuk orang lain gitu. Jadi yang pengen aku tekanin lagi sih, untuk kita berempati dan menekankan critical thinking, seperti yang kami jalankan juga di Asa Digital. Program kami itu khusus untuk melatih lagi orang tua, murid, dan guru-guru untuk berempati dan critical thinking sebelum mencerna suatu sumber informasi di atas platform. Oke, berarti itu tadi ya, ada critical thinking, berpikir kritis, tapi juga mengedepankan empati, bahwa informasi ini pasti juga bermanfaat. Jangan sampai dengan share berita ya atau informasi yang kita bagikan ke orang justru membahayakan orang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih Ica. Oke, nah Ica, kemudian ini yang sebelum mungkin kita akan closing ya, tapi sebelumnya mungkin Ica bisa digambarkan dulu, kalau untuk pengguna Facebook baru, kalau misalnya untuk pengguna Facebook baru, ada tips dan juga trik tidak sih untuk mereka biar timeline-nya tuh tidak dipenuhi oleh akun-akun dengan konten-konten hoax? Kalau dari Ica, tips dan triknya seperti apa untuk pengguna Facebook baru? Pengguna Facebook baru, jadi tipsnya adalah kalau misalkan nemuin konten misinformasi, segera lapor, jangan share. Nih ya, benar, laporkan daripada di-share. Nah caranya, tadi aku pengen ulangin lagi gitu, ada 3 dots, ada 3 titik di sebelah kanan kontennya, yang bisa ditekan untuk kita melaporkan, klik laporkan, dan ada kategorinya informasi salah gitu, informasi palsu. Nah, nanti kita akan langsung meninjau laporan tersebut, dan balik lagi itu akan membantu sekali untuk memperkaya machine learning kita untuk meng-catch konten-konten misinformasi yang ada di atas platform. Lalu yang kedua, itu tadi, kita harus perbanyak deh follow akun-akun yang kredibel, yang terpercaya, seperti Kementerian Kesehatan, WHO, BPOM, sehingga kita pun juga sebagai pengguna nggak rentan mendapatkan informasi-informasi yang menyesatkan dan salah. Dan kita juga bisa cek dulu, ketika kita dapat message di WhatsApp misalkan, kita bisa cek dulu nih, bener nggak sih sebenarnya. Nah ini juga makanya kita ada pusat informasi COVID di konten-konten yang kita bisa klik untuk cek dari sumber terpercaya apakah itu kredibel atau tidak gitu. Oke. Ada
Campaign tahan dulu campaign ya Tribuners, terus juga tadi yang bisa aku simpulkan dari tips dan triknya dari Ica nih adalah jangan lupa 3 titiknya Tribuners, karena di setiap konten pasti ada 3 titik yang kita bisa melaporkan, dan juga kita lebih banyak follow untuk akun-akun kredibel, dan juga yang paling utama dan yang paling penting adalah selalu mengecek dan juga melihat kebenaran dari konten yang nantinya akan kita share. Karena kalau tidak dicek dulu, ya bahaya banget, karena kita bisa membahayakan orang lain kalau kita menyebarkan hoax. Oke, baik. Mungkin sampai di sini dulu Tribuners, program tamu kita bersama Kak Ica Karisha Syawaldi, Manajer Kebijakan Publik untuk Facebook di Indonesia. Kak Ica, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk Tribuners. Terima kasih Gilang, Nila, terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Ica, sekali lagi. Oke, karena kita sudah membahas banyak hal tentang serba-serbi Facebook ya, hoax di Facebook tentang pandemi COVID-19, berarti sekarang waktunya kita untuk pamit nih Tribuners. Ica, Gilang, dan juga Nila pamit, tapi sebelumnya aku nggak akan lupa untuk selalu ingetin, selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun berada, karena itu adalah salah satu cara untuk menekan penularan COVID-19, dan juga jangan lupa untuk vaksin ya, karena vaksin ini juga jadi salah satu hal yang utama untuk menekan penyebaran COVID-19. Oke, kita berdoa bersama semoga segera berakhir pandemi, dan juga kita perlu dituntut untuk ikut serta terutama dalam memerangi hoax yang ada di media sosial, terutama Facebook. Oke, saya Gilang Putranto dan juga rekan saya Nila Irda pamit. Terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.